Shalom. Selamat Paskah buat semua anak-anak Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus di perayaan Paskah 2025. Saudara-saudaraku yang kekasih, di bawah tema damai sejahtera Kristus di tengah keluarga, kita menemukan berita tentang kebangkitan Kristus pada pagi hari ini. Dicatat dalam bacaan kita, Yohanes menuliskan bahwa pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, ketika hari masih gelap, seorang perempuan bernama Maria Magdalena pergi ke kubur. Ia pergi dengan sebuah kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Tuhannya, walaupun Tuhannya telah mati dan ia hanya bisa berjumpa dengan kuburannya. Itu mungkin ada dalam pikiran Maria, tetapi kerinduannya tidak dapat membendung langkahnya, sehingga pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia tidak dapat menahan kerinduannya untuk berjumpa dengan Tuhannya. Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang kerasukan setan dan dibebaskan oleh Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini memberi gambaran kepada saya dan saudara betapa kuatnya relasi kita ketika kita telah merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Maria Magdalena merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya secara pribadi. Karena itu, hari masih gelap bukan menjadi alasan. Kubur yang termeterai oleh meterai Pilatus tidak menjadi alasan baginya. Ia tidak membutuhkan teman untuk berjalan bersama, karena kerinduannya begitu besar. Ini menjadi harapan bagi saya dan saudara untuk belajar dari seorang perempuan yang telah dibebaskan oleh Tuhan. Bahwa ketika kita memiliki pengalaman pribadi dengan Yesus, maka meskipun ada hujan, meskipun saat bagi kita untuk masih terlelap di jam 6 pagi, tapi kita mesti bangun, karena ada kerinduan yang besar untuk menyaksikan bahwa benar Yesus telah bangkit bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, mungkin dalam pikiran Maria Magdalena sebagai salah seorang dari saksi Yesus yang juga ada berdiri jauh menatap pada salib yang berdiri di Golgota, dia pun akan berpikir bahwa mungkin saya tidak mampu untuk menggulingkan batu kubur, tapi paling tidak saya ada di kuburan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi? Terkadang dalam kehidupan kita, ketika kita punya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus, mungkin saja atau bisa saja kita diperhadapkan dengan hal-hal yang merintangi jalan kita. Bisa saja kantuk yang begitu berat, bisa saja kondisi dingin yang membuat kita lebih nyaman ada di kasur, bisa saja hujan yang membuat kita mulai berpikir 1-2 kali tiko sonde, atau begitu banyak alasan yang bisa saja mendatangi kita. Hari ini kita belajar, ketika berita Paskah itu mendatangi dan memberikan kabar kepada kita bahwa di minggu ini kita akan merayakan Paskah, sanggupkah kerinduan begitu besar kepada Tuhan menguatkan dan memotivasi setiap anak Tuhan untuk datang dan berjumpa dengan Dia atau tidak? Ini menjadi bahan refleksi bagi saya dan bagi kita semua. Ketika Maria Magdalena mendapati kubur yang telah terbuka,
Dicatat di sini bahwa ia tidak berani untuk melihat masuk ke dalam, tapi ia dapat memastikan pasti sesuatu telah terjadi, sehingga kubur Yesus yang termeterai itu telah terbuka. Karena itu ia berlari untuk mendapatkan pertolongan dan memberi informasi. Ia menyampaikan kepada Petrus dalam rasanya yang begitu sedih, Tuhanku telah diambil oleh orang. Dia merasa bahwa ketika ia tidak mendapatkan perjumpaan dengan Yesus adalah sebuah kesedihan yang amat dalam. Ketika ia tidak mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus adalah sesuatu yang sangat berat yang tidak sanggup ia hadapi. Karena itu ketika kita, walaupun bacaan ini tidak terbaca, tetapi kita mendapat menemukan itu dalam ayat yang ke-11. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur. Ia bersedih karena ia merasa ia tidak punya kesempatan berjumpa dengan Tuhannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika berita Paskah menyapa anak-anak Tuhan, mengingatkan kepada kita, sudahkah kita berjumpa dengan Tuhan hari ini? Apakah ada perasaan sedih jika dalam satu hari Minggu kita tidak berjumpa dengan Tuhan? Ataukah perasaan kita biasa-biasa saja? Apakah perasaan kita nyaman-nyaman saja, santai-santai saja, kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan? Hari ini kita belajar dari seorang perempuan berdosa, bahwa ketika ia merasa ia tidak berjumpa dengan Tuhan, ia menangis dengan sedihnya. Tuhan, kenapa saya tidak berjumpa dengan dia? Di mana dia? Saya ingin mencari dia. Di mana mereka meletakkan mayatnya? Aku ingin berjumpa dengan dia. Aku begitu sedih. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, tentu berita Paskah selalu dan senantiasa dikumandangkan kepada kita tentang kubur yang terbuka, tentang Yesus yang tidak ada lagi di kubur. Tapi marilah kita belajar bagaimana perasaan kita ketika kita tidak berjumpa dengan Yesus. Pernahkah kita merasa ada sesuatu yang hilang dari kehidupan kita? Atau perasaan kita sudah biasa saja? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Petrus mendapat berita ini, ia berlari bersama seorang murid. Dan ayat Alkitab mencatat bahwa bahkan murid tersebut berlari mendahuluinya dan langsung masuk ke kubur untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan di situ dikatakan ada kain peluh yang terletak di samping kain kafan dan sudah tergulung rapi. Apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan lewat bagian ini? Kain kafan dan kain peluh memang harus ditanggalkan. Segala yang bersifat kefanaan mesti ditanggalkan atau ditinggalkan. Karena kehidupan kita telah diperbaharui. Kehidupan kita telah dimenangkan oleh kebangkitan Kristus. Karena itu segala yang bersifat kefanaan sudah mesti ditanggalkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus ketika ia bangkit. Saudara-saudaraku yang kekasih, kasih kepada Kristus membuat Maria Magdalena mampu menyingkirkan segala kengerian akan maut dan kubur. Meskipun bagi orang Yahudi, kubur adalah tempat yang najis. Kubur adalah tempat yang tidak bisa didekati oleh seorang Yahudi. Tetapi bagi Maria, untuk berjumpa dengan Yesus
tidak boleh ada yang dapat menghalanginya. Karena itu jika kita sungguh-sungguh mengasihinya, maka kita pun tidak perlu takut akan bahaya, bahkan kekelaman sekalipun. Saudara-saudaraku yang kekasih, Alkitab pun mencatat bagi kita pada bagian bacaan yang pertama, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, hal pertama yang dilakukan oleh orang percaya mestinya mencari Yesus dan kebenarannya. Pagi-pagi benar saat hari masih gelap. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang ini dunia sekarang membuat kita mulai atur waktu kita tidak sesuai dengan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Sianglah siang, malam ya malam. Kadang-kadang kita buat siang jadi malam, malam jadi siang. Orang tua dulu dong pernah bilang bahwa jangan tunggu kok matahari bakar kas panas itu pantat baru bangun. Rezeki orang suambil. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita belajar dari Maria Magdalena bahwa hal pertama yang ia lakukan di saat hari masih gelap, ia mencari Yesus. Karena itu sebagai orang percaya pun kita belajar untuk memulai setiap hari kita dengan memiliki kerinduan di dalam hati kita, mencari Yesus. Dan ketika kita sungguh-sungguh mencarinya, maka tidak akan ada yang menghalangi kita untuk mendapatkannya. Bahkan batu pun dapat terguling dengan sendirinya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada perikop tentang penampakan kepada Maria Magdalena, kita pun belajar bahwa ketika kita sungguh-sungguh dan serius mencari Yesus, maka ia memberikan dirinya ditemui. Ia akan hadir dan berjumpa dengan kita secara pribadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai seorang perempuan berdosa, Yesus mau berjumpa dengan dia, menjadi orang pertama yang berjumpa dengan Yesus. Dan perjumpaannya terjadi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi pada ayat yang ke-18 kita menemukan Maria Magdalena pun menjadi saksi pertama tentang kebangkitan Yesus. Ia mengatakan kepada para murid bahwa aku telah melihat Tuhan. Ini menjadi kesaksian yang luar biasa, yang memberi kekuatan kepada banyak orang dan memberkati banyak orang. Demikian pula saya dan saudara. Ketika kembali dari tempat ini, ketika kita mengingat akan kebangkitan Kristus dan kita mengamini akan kebangkitannya, maka jadilah saksi yang benar bagi banyak orang bahwa kita telah menyembah Tuhan yang hidup, Allah yang telah mati tetapi yang telah bangkit bagi saya dan saudara untuk kemenangan dan keselamatan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada bagian bacaan yang kedua, walaupun hanya terdiri dari 6 ayat, tapi kita menemukan ada satu tokoh pula yang disebut dalam bagian ini, yaitu Thomas. Yohanes memberi gambaran tentang Thomas adalah seorang yang rasionalis, seorang yang skeptis, tetapi ia juga adalah seorang yang setia. Ia menuntut mesti ada pengalaman pribadi. Karena itu kita menemukan bahwa perikop sebelum bacaan kita mengatakan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Thomas tidak ada. Kemana dia? Mungkin ia kecewa. Mungkin ia sedang mengambil waktu untuk sendiri. Karena itu ia tidak mudah dapat menerima informasi yang datang kepadanya. Ia terlalu ragu akan Tuhannya. Dan Alkitab mencatat bahwa pada hari ke-8 Yesus tidak menunggu lama. Yesus tidak membiarkan keraguan itu membuat Thomas meninggalkan Tuhan. Yesus hadir.
Yesus tahu apa yang diperlukan oleh Thomas. Ia memberikan perubahan. Dan kita dapat membaca bacaan ini pada ayat yang ke-28. Thomas mengungkapkan pengakuan imannya. Ya Tuhanku dan Allahku. Ia yang tadinya mengenal Yesus sebagai guru dan sahabat, ketika ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, ia mengungkapkan pengakuan imannya. Ya Tuhanku, ya Allahku. Engkau bukan saja Tuhan, tapi Engkau adalah Allah bagiku, bagi hidupku. Dan ia menjadi orang yang merasa malu, karena tadi ia sempat meragukan keilahian dari Yesus yang adalah sahabatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi pesan penting bagi kita semua ketika pada ayat yang ke-29 Yesus berkata,